Kisah Nabi Yunus alaihissalam yang ditelan oleh seekor ikan besar merupakan salah satu kisah paling menyentuh dan penuh pelajaran dalam Al-Quran. Kisah ini disebutkan dalam surah As-Saffat ayat 141-144 dan surah Al-Anbiya ayat 87-90. Cerita ini bukan sekadar perjalanan seorang nabi yang menghadapi kesulitan, tetapi juga sebuah pengingat mendalam tentang kebesaran Allah, pentingnya kesabaran dalam menghadapi ujian, serta kekuatan doa dalam keadaan paling gelap sekalipun. Nabi Yunus alaihissalam diutus oleh Allah untuk menyampaikan risalah tauhid kepada penduduk Ninawa, sebuah kota besar yang saat itu tenggelam dalam kemaksiatan, kesombongan, dan penyembahan berhala. Walaupun beliau telah mengingatkan mereka tentang azab yang akan Allah turunkan jika mereka tetap membangkang, kaumnya menolak, mendustakan, dan bahkan mengejek dakwah beliau. Hari demi hari, Nabi Yunus melihat kaumnya tetap keras kepala, hingga perasaannya dipenuhi kesedihan dan kelelahan. Pada suatu hari, hati beliau mencapai batasnya. Kaumnya bukan hanya menolak, tetapi bahkan semakin jauh dari kebenaran. Merasa putus asa, beliau meninggalkan mereka dalam keadaan marah, dengan keyakinan bahwa azab Allah akan segera turun dan mereka tidak akan mau beriman. Namun ternyata meninggalkan kaumnya sebelum Allah memerintahkannya adalah sebuah tindakan yang kelak membawa pelajaran besar bagi beliau dan bagi kita semua. Beliau berjalan hingga sampai ke sebuah pelabuhan. Di sana, sebuah kapal besar bersiap untuk berangkat meninggalkan daratan. Tanpa membawa bekal, tanpa persiapan, Nabi Yunus naik ke kapal itu dengan hati yang masih diliputi goncangan batin. Beliau sendirian, tidak ada keluarga atau sahabat yang menemani, dan tidak menyadari bahwa perjalanan ini sepenuhnya berada dalam ketentuan Allah yang lebih besar dan lebih luas dari rencananya sendiri. Kapal pun berlayar menembus lautan. Pada awalnya, semuanya tampak berjalan tenang. Namun tak lama kemudian, angin kencang datang menerjang. Ombak naik tinggi bak gunung menghempas lambung kapal hingga seluruh penumpang panik. Langit gelap, angin menderu, dan kapal itu terombang-ambing di tengah samudra. Para awak kapal berusaha mengendalikan situasi, tetapi angin semakin liar. Para pelaut itu percaya, sesuai keyakinan mereka, bahwa badai seperti ini muncul karena ada seseorang dalam kapal yang membawa murka Tuhan. Untuk menenangkan badai, mereka harus menemukan orang yang menjadi penyebabnya. Maka mereka melakukan undian, berharap Tuhan menunjukkan siapa yang harus dipertanggungjawabkan. Ketika undian dilakukan, nama Nabi Yunus keluar. Mereka ragu, lalu memilih untuk mengulang undian tersebut. Namun nama Nabi Yunus kembali muncul. Untuk ketiga kalinya mereka mengundi, dan lagi-lagi nama beliau muncul. Para pelaut yakin bahwa badai ini berkaitan dengan beliau, walaupun mereka tidak tahu bahwa orang yang berada di hadapan mereka adalah seorang Nabi Allah. Nabi Yunus pun menyadari bahwa badai itu bukan kebetulan. Beliau memahami bahwa ia sedang diuji oleh Allah karena meninggalkan kaumnya sebelum ada perintah untuk pergi. Dengan hati penuh kesadaran serta ketundukan, Nabi Yunus merelakan dirinya dan bersiap menghadapi ketentuan Allah. Setelah mengucapkan doa dalam hati, beliau melompat ke laut. Seketika itu juga ombak menggulung tubuh beliau. Air laut yang dingin mencekam, gelap, dan dalam menyambut dirinya. Dan di tengah gelombang yang mengamuk, Allah mengutus sebuah ikan besar untuk menelan Nabi Yunus, tanpa melukainya sedikit pun. Beliau pun masuk ke kegelapan perut ikan, suatu tempat tanpa cahaya, tanpa ruang untuk bergerak, tanpa udara segar. Gelapnya lautan, gelapnya malam, dan gelapnya perut ikan menyatu menjadi satu. Dalam keadaan seperti itu, sebuah kalimat keluar dari hati Nabi Yunus dengan penuh penyesalan dan ketulusan. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Inilah doa yang disampaikan seorang hamba yang menyadari kekeliruannya, namun tetap menggantungkan harapannya hanya kepada Allah.
Nabi Yunus terus bertasbih, terus menangis, terus merendahkan diri di hadapan Allah. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Satu-satunya bekal beliau hanyalah tasbih dan doa yang terus dipanjatkan. Ikan yang menelannya pun berenang menembus lautan, mengikuti perintah Allah untuk menjaga Nabi Yunus tanpa mencederainya. Dalam gelapnya perut ikan itu, banyak makhluk laut mendengar lantunan tasbih yang lembut, namun penuh rasa takut kepada Allah. Ikan-ikan lain pun ikut bertasbih. Gemuruh tasbih memenuhi kedalaman laut, menciptakan pemandangan yang hanya diketahui oleh Allah dan makhluk-makhluknya di lautan. Beberapa saat kemudian, Allah menerima doa Nabi Yunus yang penuh ketulusan. Allah memerintahkan ikan tersebut naik ke permukaan dan memuntahkan beliau ke sebuah tanah lapang. Nabi Yunus terbaring lemah di atas daratan. Tubuhnya luka akibat panas perut ikan. Kulitnya rapuh dan sangat sensitif terhadap cahaya matahari. Allah pun menumbuhkan sebuah pohon yakin, sejenis tanaman berdaun lebar yang meneduhinya dan menjadi pelindung dari panas matahari. Dengan pertolongan Allah, Nabi Yunus mulai pulih sedikit demi sedikit. Allah tidak hanya menyembuhkannya secara fisik, tetapi juga menenangkan hatinya. Setelah pulih, Allah memerintahkan Nabi Yunus kembali kepada kaumnya. Ketika beliau tiba di Ninawa, beliau mendapati sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata kaumnya telah menyadari kesalahan mereka. Mereka bertaubat, menangis, dan memohon ampun kepada Allah. Untuk pertama kalinya, sebuah kaum menerima dakwah seorang nabi setelah melihat tanda-tanda azab Allah, dan Allah mengampuni mereka seluruhnya. Kisah ini menjadi pelajaran yang sangat besar. Nabi Yunus mengajarkan bahwa keputusasaan tidak boleh menguasai hati seorang mukmin. Setiap cobaan, betapapun beratnya, adalah bagian dari rencana Allah yang penuh hikmah. Beliau juga mengajarkan bahwa doa yang dipanjatkan dengan penuh ketulusan dapat menyelamatkan seseorang dari kondisi paling mustahil sekalipun. Pelajaran dari kisah ini adalah bahwa manusia hendaknya selalu bersabar, tidak terburu-buru dalam menghadapi hasil, dan terus bergantung kepada Allah. Ketaatan, kesabaran, introspeksi diri, dan ketulusan dalam bertaubat adalah kunci pertolongan Allah kepada hamba-hambanya. Semoga kisah Nabi Yunus alaihissalam ini memberikan manfaat, memperkuat iman kita, dan menjadi pengingat bahwa Allah Maha mendengar doa siapapun yang kembali kepadanya. Semoga kisah ini membuat kita semakin dekat kepada Allah dan berhati-hati dalam setiap langkah hidup. Amin ya Rabbal Alamin.